Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Kembali ke Bali bareng Bocan. Kali ini Bocan mau ngajakin Bobers nginep virtual di hotel yang bisa dibilang ini tuh hidden gem banget Bobers, karena lokasinya tuh ada di kalau kabupatennya di Kabupaten Buleleng. Jadi kalau dari bawah nih ya, dari Kuta maksudnya, Bobers naik ke atas ke arah Bedugul, terus naik terus. Nanti ada satu dataran tinggi yang namanya tuh Desa Goblek, dan itu masuknya udah ke Kabupaten Buleleng sih, udah bukan Bedugul lagi, tapi suasananya tuh masih sama kayak Bedugul. Dan bahkan ya di dekat situ tuh ada dua danau yang gak kalah cakep sama danau Bratan. Dan sebelum kita review hotelnya, ya udah Bocan spill dulu ya nama hotel yang mau kita tuju. Kita tuh mau nginep di resort yang namanya Munduk Moding Plantation. Ini lokasinya yang tadi udah Bocan jelasin. Dan sebelum kita review hotelnya secara detail, Bocan infoin dulu pesan hotelnya lewat mana. Seperti biasa, pesennya selalu lewat tiket.com karena harganya selalu termurah dan juga pastinya banyak banget promonya Bobers. Kemarin tuh Bocan pesen Munduk Moding Plantation ini lewat tiket.com, dan Bocan pilih kamar yang villa 1 kamar tidur dengan jacuzzi, itu harganya 5 jutaan. Tapi kalau untuk kamar termurahnya di Munduk Moding Plantation ini mulai dari 2.600.000-an untuk tipe kamar suite. Terus juga ada pilihan lainnya yaitu tipe villa 1 kamar, itu harganya 2,9. Terus juga ada yang villa dengan private pool dan jacuzzi, itu yang Bocan pesen, itu harganya mulai dari 5 jutaan. Dan yang paling mahal ada villa dengan 2 kamar tidur, ada private poolnya juga, itu harganya 8 juta. Buat Bobers yang mau liburan nih, jangan lupa pesen hotelnya harus selalu lewat tiket.com karena masih ada kupon spesial Bocan 500k, diskon 10% sampai dengan 500.000 dengan minimal transaksinya 300.000. Dan ini tuh kuponnya bisa Bobers pakai buat nginep kapan aja. Jadi buruan rencanain staycation atau vacation Bobers dan beli lebih murah di aplikasi tiket.com. Nah, sekarang kita udah mau sampai ke hotelnya nih Bobers. Ini untuk petunjuknya itu udah ada di Google Maps, jadi Bobers nggak perlu pusing cari alamatnya, tinggal ketik aja di peta digital, nanti bakalan diarahin. Nah, ini untuk jalan masuknya tadi agak kecil ya Bobers, tapi nggak apa-apa kok, karena mentoknya tuh emang ke hotelnya. Jadi dan jalanannya kan maksudnya nggak yang pinggirnya tuh jurang, jadi masih aman. Nah, ini pas Bocan sampai itu tuh si adik tuh ketiduran. Terus Bocan kira kan bisa check in dulu gitu, maksudnya kirain itu parkiran lobbynya deket gitu. Ternyata abis dari parkiran kita tuh langsung diantar sama Bu Gikar buat menuju ke lobby. Jadi dari parkiran ke lobby tuh jaraknya lumayan kalau jalan kaki Bobers. Nah, ya udah akhirnya staffnya tadi udah nyambut dengan ramah, terus juga smooth. Perpindahan barangnya kita dibantuin mindahin barang dari mobil ke Bu Gikarnya, dan sekarang udah sampai di lobbynya. Ini waktunya mau check in. Nah, ini Bocan tuh sampai sekitar jam 4 sorean gitu Bobers, dan itu pas banget cuacanya tuh gerimis kayak gini. Jadi ya udah berasa pengen cepet-cepet masuk ke kamar aja kan. Nah, ini di area lobby kita disediain welcome drinknya tuh teh jahe. Cocok banget sama cuacanya yang dingin gitu kan. Terus kalau untuk area lobbynya sih nggak terlalu luas, tapi berasa nyaman aja Bobers. Dan desainnya tuh yang khas rumah jadul Bali banget. Terus ada beberapa tempat kayak buat naro selimut, nah kayak gini nih. Dan itu kan cuacanya dingin, ini suhunya kalau pas siang itu sekitar 21 sampai 23 derajat. Nah, kalau pas malam itu bisa 18-19, jadi dingin banget. Nah, kalau pas siang-siang kedinginan, Bobers lupa bawa jaket, itu udah disediain tuh sama hotelnya selimut buat dipakai. Terus di area sini tuh ada nembus ke restoran sama kolam berenang. Ini adalah main poolnya. Kalau Bobers lurus ke depan ya, kalau pas cuacanya cerah itu kita bisa lihat Pulau Jawa. Nggak cuma Pulau Jawa, bisa kelihatan
Gunung Ijen, Gunung Merapi, sama Gunung Raung. Jadi beneran view-nya tuh bagus banget kalau pas cerah nih Bobors. Bocan sih gak sabar, mudah-mudahan dapet jodoh bisa lihat pemandangan spektakulernya itu kan. Terus di area kolam renang ini tuh disediain daybed. Terus juga di sini ada area restorannya. Restorannya tuh nggak 24 jam, jadi Bobors kalau mau makan malam mendingan jangan telat buat order. Nah, sambil nunggu check-in, kebetulan ini udah jamnya untuk afternoon tea. Jadi untuk semua tamu hotel mau tipe kamar apa aja itu udah dapat gratis afternoon tea setiap jam 4 sore sampai jam setengah 6 gitu deh Bobors. Nah, ini kayak ruang rekreasi gitu. Jadi sambil nikmatin afternoon tea atau Bobors bingung gitu mau ngapain, di sini ada hiburan biliar, terus juga ada foosball, ada perpustakaan. Kalau Bocan sih ngerasanya tuh hotel ini kayak yang berasa berasa kayak balik ke zaman sebelum ada internet, karena di sini hiburannya tuh bener-bener yang nggak pakai internet, kayak main biliar terus baca buku gitu kan. Jadi cocok banget sih buat Bobors yang mau bener-bener lepas dari gadget, mau lepas dari rutinitas tuh kayaknya recommended banget buat nginep di sini. Nah, untuk afternoon tea-nya ini ada kopi sama teh. Cuma karena Bocan udah ngerasa banyak minum kopi di luar, jadi kita minta air putih aja. Terus juga ada homemade cookies. Itu cookiesnya enak Bobors. Nah, ini adalah jadwal aktivitas selama nginep di Munduk. Jadi Bobors bisa sesuaiin mau ikut apa sesuai sama hari pas nginepnya. Nah, ini di Munduk Moding Plantation ini tuh jadi awalnya adalah kebun kopi. Dia punya lahan, ownernya tuh punya lahan sekitar 5 hektar ya kalau nggak salah. Awalnya kebun kopi, terus mulai dibangun lah satu persatu villa gitu. Dan karena emang pelayanannya bagus, terus juga tempatnya bagus, jadi nambah banyak villanya. Totalnya katanya sekarang udah ada 30 unitan gitu. Nah, ini adalah tipe villa 1 kamar tidur dengan private pool dan jacuzzi. Yang tadi Bocan bilang harganya tuh sekitar 5 jutaan. Dan begitu buka pintu, kita tuh langsung ketemu sama living room. Di samping kirinya ini ada meja makan. Nah, ini suasananya tuh bener-bener kayak rumah jadul Bali. Terus di depan tuh ada kolam renang panjang. Ini kedalamannya sekitar 120. Kalau buat anak-anak harus diperhatiin ya Bobors. Tapi kalau buat yang semampai tenang, masih cukup aman lah ya 120. Nah, sekarang kita mau ke kamar tidurnya. Jadi kamar tidur sama living room tuh ruangannya terpisah dan nggak beratap gitu Bobors. Jadi kalau hujan ya agak PR. Tapi untungnya mereka sediain payung sama sediain keset. Jadi kita bisa keset gitu sebelum masuk ke kamarnya kan. Itu penting. Nah, ini Bobors perhatiin deh. Desainnya tuh bener-bener yang khas tradisional dan natural banget. Sampai lampu-lampunya tuh kayak terbuat dari bambu gitu. Terus juga katanya konsepnya tuh sustainable gitu. Jadi bener-bener minim sampah, semuanya tuh dipakai dari kayu, dari kertas. Nah, untuk fasilitas di dalam kamar ini ada 1 televisi, terus juga ada speaker sama ada DVD player. Berasa jadul banget gak sih nontonnya DVD player? Tapi menurut Bocan ini yang bikin mereka unik, karena kayak konsepnya tuh kayak back to sebelum ada internet, sebelum ada YouTube. Hiburan kita kan nonton DVD ya. Terus untuk welcome fruitnya juga disediain. Di sini ada kopi, teh, gula segala macam lengkap. Nah, ini kamar mandinya. Kamar mandinya tuh nggak berpintu gitu Bobors. Jadi kayaknya ini cocok buat yang emang honeymoon atau keluarga ya. Jadi maksudnya keluarga kayak Bocan gitu. Jadi kalau mau mandi pun nggak malu kalau mau berendam karena dia nggak ada pintunya. Terus tadi kan di depan bathtub, nah di belakangnya ini shower. Kalau ini showernya ya walaupun nggak berpintu masih ketutup bathtub, jadi masih oke lah ya. Terus di sampingnya tuh ada kloset, ada WC gitu. Nah, di depannya wastafel. Unik ya desainnya. Menurut Bocan ini tuh segmented, nggak semua orang tuh suka tipe seperti ini. Apalagi Bocan penggemar hotel yang modern gitu kan suasananya, dan nginep di sini tuh berasanya kayak keluar dari zona nyaman Bocan banget. Tapi ternyata surprisingly ala se-Inggris, tapi ternyata Bocan tetap nyaman Bobors nginep di sini. Rasanya tuh nginep 2 malam tuh masih kurang, karena rasanya kayak di area living room tuh ada balai-balai gitu, dan dia tuh lucu
cover sofanya tuh desainnya kayak kain-kain gitu. Jadi Bocan tuh ingetnya kayak lagi pulang ke rumah nenek terus tidur di amben gitu. Bobers tahu gak amben bahasa Jawanya kayak tempat tidur gitu. Itu feelnya tuh kayak nostalgia banget Bobers. Terus walaupun ini kesannya jadul dan TV-nya juga masih pakai DVD, tapi kalau soal internet dia provide lancar banget internetnya. Nah sekarang kita beralih lagi. Tadi Bobor sudah lihat tuh ya sekilas ada satu meja buat merias, buat makeup atau bisa dipakai buat kerja juga. Terus lemari juga tadi udah disediain semua lengkap ya. Yang tadi Bocan bilang nuansanya tuh emang jadul, tapi Bocan ngerasanya tetap nyaman di sini. Nah ini amben yang tadi Bocan bilang tuh Bobors, enak banget santai-santai di situ. Terus itu ada perapian dan perapiannya bisa dinyalain. Kalau misalnya Bobors pengen nyalain bisa request aja ke staffnya. Dan di sini tuh nggak ada telepon, tapi kita bisa kontekannya lewat WhatsApp. Nah ini perapiannya nih, keren ya. Berasa kayak pulang kampung ke siapa gitu kan. Tuh nyaman banget gelelengan di amben-amben sini Bobor, sambil nikmatin sunset, sambil bakar perapian. Cuma Bocan nggak sempet bakar perapiannya kemarin. Nah ini ada satu kamar mandi juga di bangunan yang living room tadi. Disediain sabun, shampoo lengkap. Terus untuk air mineralnya juga disediain banyak. Dan ini pakai botol beling, jadi bener-bener less plastik semuanya. Bener-bener mereka tuh gak cuma nyediain tempat yang nyaman, tapi juga berusaha menjaga lingkungan biar kita gak makin banyak sampah kan. Nah ini di dalam kamar disediain buku-buku juga. Terus juga ada puzzle. Jadi mainannya tuh bener-bener yang kayak mainan zaman dulu gitu Bobors. Terus untuk menu room service atau mau WhatsApp ke front office, Bobors tinggal scan barcode-nya aja nih. Semuanya ada di sini. Nah ini menu makan malamnya. Menu makanannya maksudnya. Untuk harga makanannya ya standar hotel sih Bobors. Untuk main course tuh sekitar 100 ribuan gitu. Terus juga kalau untuk appetizer ya di atas 50 ribu standar hotel ya. Dan Bocan suka banget sama menu masakan khas Balinya. Jadi kemarin tuh Bocan sempet pesen makan malam menu kayak ayam kuah santan gitu. Pokoknya unik banget dan rasanya enak. Nah ini suasana malam harinya. Bobors mau berendam di luar kan cuacanya dingin, kita bisa berendam air anget di sini. Tuh disediain bath foam juga, jadi bisa bikin busa-busa lah ya. Sama lilin gini. Cuma sayangnya lilinnya tuh bukan aromaterapi. Kalau aromaterapi pasti lebih perfect lagi. Nah ini suasana malam harinya, kita bisa lihat gemerlap kota di kejauhan. Terus juga bisa nikmatin bintang. Tuh suasananya damai banget. Ini bule suka banget Bobors. Jadi pas Bocan nginep tuh kebanyakan tamunya bule. Kayaknya nih yang dicari orang buat ke Bali tuh emang kayak gini ya, yang bener-bener bawa kultur Balinya. Dan tiap malam kita tuh dikasih coklat sama selembar kertas yang berisi dongeng. Kemarin tuh Bocan dapat cerita tentang Candi Prambanan, terus kali ini tentang Danau Toba. Terus di bawahnya tuh, di bawah dongengnya itu ada tulisan have a good sleep atau apa gitu. Jadi kayak personal touch-nya tuh dapat banget. Nah ini menu makan malam Bocan. Aduh namanya menunya lupa, tapi ini enak. Yang paling enak tuh Bocan suka yang kuah ayam kayak opor gitu Bobors. Nah kalau yang di bambu ini dia tuh ayam kayak botok gitu, kayak ayam tapi dibikin botok gitu. Nah kalau ini ayam kuah santan. Terus ini rasanya agak pedas tapi masih bisa dimakan sama anak-anak. Untuk menu ini tuh harganya 110 ribu udah sama nasi. Cuma porsi nasinya tuh kecil banget. Mungkin karena porsi bule apa gimana, tapi porsinya tuh kecil banget. Jadi Bocan ya biasa jurus hemat, satu lauk nasinya 2. Pesen yang berkuah gitu kan. Nah buat dessertnya Bocan pesen pisang goreng. Kemarin Bocan tuh nginep di sini 2 malam, jadi ini adalah menu makan malam pas hari kedua, ganti-ganti cobain menunya. Terus juga ini ada steak. Kalau nggak salah steaknya tuh masih 100 ribuan sih Bobors, jadi masih ya lumayan murah lah ya. Nah ini gado-gado.
Terus juga ada mie goreng, tapi yang paling Bocan suka itu yang ayam kuah santan tadi. Jadi kalau Bobors nginep di sini, Bobors harus cobain menu itu enak banget. Nah ini sticknya juga oke nih Bobors. Kalau mie gorengnya Bocan kurang suka sih, tapi karena lagi pengen mie ya udah kita makan aja. Dan ini malam harinya, tadi burem pakai handphone, ini pakai kamera. Keren ya bintangnya. Sumpah di sini tuh damai banget rasanya. Awalnya sih agak parno sendiri, tapi setelah hari kedua terus ngerasa nggak ada apa-apa, jadi ya nyaman aja. Dan selamat pagi, apalagi tiap pagi disambut cuaca kayak gini, pemandangan kayak gini tuh rasanya betah banget. Ini beneran kayak ngerasa nemu harta karun. Nggak nyangka sih ternyata di daerah Buleleng tuh ada satu tempat secakep ini Bobors. Jadi kalau Bobors ke Bali ya, udah bosen ke pantainya atau ke tempat-tempat yang rame, harus banget cobain nginep di Munduk Moding Plantation ini, karena beneran suasananya beda banget sama Bali lainnya yang Bobors biasa datengin. Nah ini kita mau sarapan. Sebenarnya bisa request bugikar sih Bobors, cuma Bocan ngerasanya tuh pengen olahraga aja, jalan-jalan pagi, apalagi suasananya kan enak kan. Dan untuk area restorannya tuh di tempat yang lobby kemarin, jalannya ya 10 menit lah jalan kaki, jadi nggak terlalu jauh juga. Nah ini pas cuacanya cerah tuh kelihatan Pulau Bali sama Pulau Jawa di ujung, tapi kayak Pulau Jawanya udah ketutup sih Bobors. Ini Bocan datangnya agak kesiangan. Kalau lurus ke sana tuh katanya ada garis pantai, jadi kelihatan lautnya, terus kelihatan Gunung Raung sama Gunung Ijen yang di daerah Banyuwangi itu. Dan ini menu sarapannya, Bobors bisa pilih mau Indonesian breakfast, continental atau Amerika. Terus juga ada yang untuk vegetarian juga nih Bobors. Ada yang terbuat dari tanam-tanaman. Sarapannya sih ala carte, tapi Bocan suka walaupun ala carte mereka tuh jadi bikinnya fresh gitu. Terus buahnya juga nggak standar yang cuma paya, semangka, nanas gitu doang. Biasanya sarapan hotel di mana-mana pasti buahnya nggak jauh dari paya, semangka, nanas sama melon. Nah ini masih dapat buah naga, masih dapat buah belimbing unik ya. Sarapannya tuh ala carte gini Bobors. Ini yang American breakfastnya. Terus kopinya juga disediain susu. Padahal ini Bocan nggak minta susu, tapi dia udah defaultnya tuh katanya kopi udah pakai susu. Keren ya. Nah ini Bocan sarapan bubur Bali. Ini gurih, enak banget. Nggak nyangka itu buburnya bakal seenak itu, karena mikirnya tuh awalnya Bocan mesen bubur karena kangen bubur ayam. Kangen bubur ayam gerobak, ya ampun 2 bulan road trip tuh kangen jajanan pasar Bobors. Dan Bocan pesen bubur itu ngarepnya dapat bubur ayam, tapi ternyata bubur yang datang kan kayak bubur bayi gitu. Tapi ternyata setelah Bocan coba itu enak juga, jadi nggak nyesel, nggak salah pilih menu buburnya. Terus kalau Bobors lihat ke depan kan tadi lihat Pulau Jawa. Nah kalau ke kiri ini ada pemandangan 3 gunung yang gak kalah cakep juga. Jadi ada Gunung Batu Karu, terus ada Gunung Sangiang, sama gunung apa tuh satu lagi lupa. Berjejer 3 gunung, semuanya viewnya cakep. Jadi Bobors mau lihat ke depan, mau nengok ke kiri, kemana aja beneran oke banget pemandangannya. Nah abis sarapan kita mau jalan ke kebun kopi. Ini untuk ke kebun kopinya itu harus turun terus sekitar 30 menit lah. Semuanya dari tanaman kopi sampai kopi jadi itu sekitar 30 menit tuh kita ikut tur itu Bobors. Jadi di sini nggak cuma nanam kopi, tapi juga ada tanaman sayuran, jagung dan lain-lain. Terus dia nggak cuma nanti selama tur kita tuh nggak cuma dikasih tahu tentang tanaman kopi, tapi Bobors juga bisa lihat roastingnya, bisa lihat pengeringannya segala macem. Cuma Bocan nggak ambil tur selengkap itu karena waktunya udah siang. Nah ini nih pohon kopi kayak gini Bobors, dari mulai bunga terus berbuah jadi kopi. Nah kalau udah merah tuh dipetik. Kopi yang ada di sini tuh jenis Arabica sama Robusta. Dan ini dulu sih katanya biasa sampai dijual ke luar hotel sampai ke Pulau Jawa juga. Terus kalau dirasain langsung ya ternyata pohon kopi itu buah kopi itu nggak pahit, buahnya tuh manis. Bijinya tuh juga nggak begitu pahit, tapi nggak tahu kenapa pas udah kering tuh bisa jadi pahit banget ya Bobors. Nah ini warga sekitar lagi metikin kopi, jadi
Kalau yang merah itu untuk Arabica, petiknya tuh yang merah aja. Nah kalau untuk yang Robusta nggak tahu deh petiknya apa. Habis dipetik pokoknya kopinya tuh dibawa ke tempat pengolahan kopi. Lokasinya masih di area Munduk juga. Nah di sini nih Bobors bisa lihat kopinya diolah seperti apa. Semuanya tuh ada 4 metode pengolahan, tapi Boychan gak bisa jelasin satu-satu. Intinya adalah ada pengupasan, terus juga ada grading. Grading ini pengelompokan bijinya, terus dicuci, dikeringin, dan terakhir di roasting. Di roastingnya bukan yang kayak itu ya, kayak apa? Kayak komedian stand up comedy, itu beda ya roastingnya. Nah ini nih Bobors mesinnya tuh. Dan kalau Bobors tuh nginep 2 malam, nanti dapat gratis kopi hasil dari sini. Tuh dijelasin juga mesin-mesinnya. Beneran gak rugi sih nginep di sini, karena nggak cuma bisa nikmatin suasananya yang tenang, tapi juga bisa jadi belajar hal baru lagi. Apalagi Boychan kan suka banget sama kopi kan. Nah ini juga terus ada tempat buat nyobain kopinya. Variannya banyak banget yang bisa Bobors cobain tuh. Jadi ada kopi Arabica natural, terus juga ada Arabica honey. Ternyata yang Arabica tuh pilihannya juga banyak ya, nggak yang cuma Arabica biasa. Boychan cuma tahu Arabica lebih manis, Robusta lebih pahit. Ternyata banyak banget jenisnya. Tuh, Bobors bisa coba mau yang mana. Kayaknya kalau buat yang nginep udah free sih, kecuali kalau Bobors mau bawa pulang. Nah ini harganya nih, kalau Bobors mau beli buat bawa pulang, ini harga mentahnya tuh. Dan ini ada kuda juga ternyata. Jadi Boychan kira tuh ini tempatnya buat honeymooners doang. Ternyata di sini disediain kuda juga dan kita bisa naik kuda Bobors. Jadi kalau bawa anak-anak ya lumayan ada hiburan lagi kan. Udah tur keliling-keliling kebun kopi, sekarang kita balik ke kamar. Nah ini suasana siang harinya. Rasanya terang benderang, terus beneran ini feelnya tuh kayak lagi di rumah nenek. Betah banget tuh Boychan gelelengan di balai-balai itu. Atau enggak pas sore harus banget keluar, karena kalau pas cuacanya cerah kita bisa lihat sunset yang super cakep. Nah ini pas siang hari kita mau berenang dulu Bobors. Jadi ada jacuzzinya kan pasti udah air hangat ya. Nah kalau Bobors ngerasa terlalu dingin untuk berenang karena cuacanya dingin, Bobors bisa berendam di jacuzzinya. Abis berenang, Boychan sempat makan siang di sini juga. Nah ini menu ayam sambal mata gitu. Boychan lupa namanya. Pokoknya di menu tuh ada deh. Nanti Bobors kalau nginep bisa cek sendiri. Dan beneran Boychan doyan banget sama yang ini. Ini yang ayam santan kelapa itu sama kayak opor tapi beda dan lebih enak. Nah ini suasana sore harinya. Boychan ngerasa beruntung banget karena pas nginep kebagian dapat sunset secakep ini. Karena momen sunsetnya ini bisa terbilang jarang juga, nggak tiap hari cerah. Kan hidup juga nggak selamanya indah aja. Dan alhamdulillah pas Boychan nginep masih dikasih kesempatan buat nikmatin sunsetnya. Tuh sunsetnya sebagus ini, sumpah cakep banget. Keren ya Bobors, syahdu. Aduh harus deh Bobors honeymoon kemari. Tuh bisa lihat bintang. Gimana Bobors, teracuni nggak buat nginep di sini? Boychan sih recommended, walaupun yang tadi Boychan bilang ini nggak semua orang suka model seperti ini, tapi buat Boychan yang suka hotel modern pun ini masih nyaman dan Boychan betah banget. Dan sekian review Munduk Moding Plantation dari Boychan. Semoga bisa nambah referensi hotel baru buat Bobors yang mau liburan ke Bali. Terima kasih sudah nonton, dadah.